Sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu kembali, kita boleh berkumpul bersama di tempat ini, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan kita bersyukur juga dengan saudara-saudari semua yang ada di rumah. Saya percaya semuanya berada di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan, mari kita sapa Bapa kita. Selamat pagi Bapa. Ya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari saya undang semua yang ada di sini dan di rumah. Kita bangkit berdiri dan kita sapa Bapa kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sungguh Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur dan pagi ini kami mau memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kita punya Allah yang baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya akan senantiasa baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, Kita tetap melihat kasih Allah. aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan
menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini, amin. Mari kita sama-sama masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan kita, karena saat ini adalah saat yang indah, di mana kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, dan kita bisa merasakan bahwa sungguh Tuhan Yesus itu begitu baik bagi kita. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. mari kita katakan saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini Mari Tuhan curahkan urapan-Mu
terbaik dari setiap kita. Sungguh kami memuliakan Gloria Engkau Tuhan. Kami meninggikan Biarlah hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh iblis. Tapi biarlah sungguh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh memelihara hati dan pikiranmu. Gloria karalalalalalalala baraya sikaralalalala. Sehingga hanya Roh Kudus saja yang bekerja melalui dirimu dan diriku. Gloria karalalalala baraya sikaralalalala. Gloria karalalalala baraya sikaralalalala. Oh haleluya haleluya. Gloria karalalalala. Biarlah damai sejahtera Allah ada atas kita semua. Gloria karalalalala baraya sikaralalalala. Kita tidak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan kalau kita tidak punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak punya damai itu di dalam hati kita. Gloria karalalalala baraya sikaralalalala. Oh Roh Kudus terima kasih. Kiaralalalala baraya sikaralalalala. Gloria karalalalala baraya sikaralalalala. Haleluya. Tuhan terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mau memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh kita katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Amin. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami ya Roh Kudus. Berbicaralah lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu ya Roh Kudus. Biarlah firman yang kami dengar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Amen. Tapi firman itu akan mengerjakan hati kami. Firman itu akan memulihkan hidup kami. Amen. Firman itu akan membuat kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus, berbicaralah lebih lagi. Sungguh kami rindu dan kami siap Tuhan, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali.
Shalom. Shalom. Saudaraku, minta tolong bel. Minta tolong. Ya, baiklah. Pagi ini kita akan berkata, teruslah berjuang sampai ke garis akhir. Teruslah berjuang sampai ke garis akhir. Amin. Kita baca dulu 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Silakan. 2 Timotius 1 ayat 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius Ya. ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, setia sampai garis akhir. Berjuang terus sampai garis akhir. Bukan hanya pertama. Untuk memulai itu memang lebih gampang. Tapi untuk mempertahankan terus sampai garis akhir itu masalah. Tuhan Yesus telah setia menyelesaikan semua apa yang menjadi tugasnya sampai mati di kayu salib bagi kita semuanya, bagi kita yang berdosa, bukan bagi kita yang baik, bagi kita yang berdosa. Tuhan Yesus telah mati menyelesaikan semuanya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dari antara orang mati untuk menyertai kita, berjuang dan berjuang. Jadi kita berjuang dan berjuang, ada penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, luar biasa. Ya. Jadi kita ini harus terus berlatih dan berlari, berjuang dan berjuang sampai nanti di garis akhir. Walaupun kita ini tertatih-tatih, tapi tetap berjuang dan tetap lari. Amin. Selanjutnya, mari kita melihat apa saja yang dipersiapkan
persiapan apa sebelum kita memulai perjuangan kita, sebelum kita menerima tugas, persiapan apa? Kita harus mengetahui tujuan. Mengetahui tujuan kita mau kemana. Yang kedua, kita harus mengumpulkan penyerahan diri. Penyerahan diri. Dan ketiga, iman. Iman. Dan yang terakhir, paling penting, komitmen. 3 hal ini sangat penting untuk persiapan sebelum kita menerima tugas. Nah, saudaraku, apa tugas kita? Tugas kita hanya 2. Yang pertama, mari kita baca dan hafal Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu amin. Itulah yang pertama. Mengabarkan Injil, menjadikan segala bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Tugas kita semuanya. Semuanya. Yang kedua, pelayanan di gereja, melayan Tuhan. Amin. Pelayan di gereja Tuhan. Ada 2 tugas yang harus kita mulai dan selesaikan sampai garis akhir. Pada saat saya mulai, saya melihat, hidup ini apa tugas saya? Seperti di pinggir pantai, terbentang luas samudera di hadapan kita. Tiba-tiba saya melihat ada sebuah perahu kecil yang terombang-ambing oleh gelombang. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang mendorong saya, Pak, kalau Tuhan menyuruh sampai ke seberang, tidak mungkin kita bakal tenggelam. Dari Terbentang luas laut di depanku, gelombang pasang
ombak dan badai tunduk perintahnya, ku hamba dalam tangan kasih-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Mari kita katakan, terbentang luas laut di depanku. Terbentang luas laut di depanku, gelombang pasang surut berganti, namun ku tahu di seberang sana pantai yang indah telah menanti. Walau tak tampak langit di atasku dan badai menerjang, aku tak akan takut, sebab aku tahu Tuhan Yesusku berada tetap dalam perahuku. Ombak dan badai tunduk perintah-Nya, ku hamba dalam tangan kasih-Nya, ku hamba dalam tangan kasih-Nya. Amin. Sungguh, ini membutuhkan iman. Iman. Tanpa dorongan itu, saya tidak punya iman. Puji Tuhan. Tuhan mengaruniakan iman untuk saya berjuang dan berjuang. Tanpa iman, kita ini bagai pesawat yang mesinnya mati. Pasti kita tahu apa akibatnya. Jadi pelihara iman kita. Kita butuhkan terus, step demi step, langkah demi langkah. Saudaraku, melayani Tuhan perlu iman. Dan yang terakhir tadi, komitmen. Komitmen bisa dituntut. Bisa dituntut. Itu harus. Pelayan Tuhan harus bisa dituntut. Nggak bisa suka-suka. Itu melayani diri sendiri. Melayani hobi. Kalau melayani Tuhan harus bisa dituntut. Saudaraku, itulah bekal untuk kita berjuang. Berjuang sampai ke garis akhir. Apa dasarnya kita setia? Ada 3. Yang pertama, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang 13 dikatakan Allah itu setia. Dasarnya adalah Allah itu setia. Allah itu siapa? Bapak kita. Bapak kita setia. Yang kedua, Tuhan itu tekun dan sabar. Tekun dan sabar. Ini penting. Setiap hari kita ini berhubungan dengan orang.
Tugas kita adalah mengabarkan berita kesukaan. Setiap hari kita berurusan dengan orang. Kita harus tekun dan sabar. Sabar ini penting sekali. Kalau tidak sabar, kita marah. Kita jatuh. Marah itu kejatuhan. Tapi harus sabar. Yang ketiga, beritakanlah firman. Hendaklah kata-katamu bagaikan firman. Omongan kita ini mengomongkan dan bagaikan Alkitab. Bagaikan firman Tuhan. Sehingga semua orang yang mendengar kita terbangun, termotivasi, diberi semangat, ngomong yang positif, firman Tuhan, memberi semangat, memberi semangat. Bukan cuma selamat pagi, selamat siang, tapi semangat pagi, semangat siang. Saudaraku, ada 4 hal, 4 halangan. Ada halangan apa? Di tengah perjalanan kita, ada 4 hal yang menjadi halangan. Penghalang kita untuk terus tekun. Yang pertama adalah penganiayaan dan kesulitan. Penganiayaan dan kesulitan. Saya kira sudah jelas. Saya tidak banyak fokus di sini. Penganiayaan dan kesulitan macam-macam yang kita alami. Halangan yang kedua, ini penting. Hati-hati. Keluarga, suami, istri, seringkali kalau kita hanya berpedoman seagama, konyol sekali. Harus iya sekata. Hati-hati, terutama kamu putri. Hati-hati. Kalau suamimu tidak sepakat, berbahaya. Kamu mau melayani, suaminya bilang, jangan, terhenti. Ini penting sekali. Kalau masa muda kita tidak bisa dituntut, saya percaya masa tua kita banyak sekali halangan-halangan. Kita akan runtuh. Ini mulai masa muda, harus menyerahkan diri, bisa dituntut. Iman itu adalah bisa dituntut.
dan komitmen. Balik lagi ke situ. Bagaimana kita komitmen? Orang tuanya tidak setuju, suaminya tidak setuju, selesai sudah. Ya. Saya lanjut. Yang ketiga, penghalang kita adalah berkat. Amin. Berkat. Hati-hati. Dulu waktu belum punya motor, berdoa terus, 2 malam, aktif. Setelah punya motor, mulai waktu ya habis, ngancar sana, ngancar sini. Dulu belum punya mobil. Waktu punya mobil, mulai hari Minggu pergi ngancar ke sana ke sini. Akhirnya ibadah kita hanya sekali. Bagi doa. Berkat itu bahaya sekali. Seringkali kesulitan itu bukan hanya menjadi halangan, tapi berkat itu juga menjadi halangan. Hati-hati. Hati-hati. Yang keempat, yang terakhir. Apa penghalang kita? Situasi. Sorry, sungguhan aku repot sekali. Semua orang pasti repot. Sorry, kerjaku sampai malam. Hati-hati, hati-hati. Kondisikan situasi. Sekali lagi, kondisikan situasi. Kondisikan dulu. Hari Sabtu itu bukan holiday. Hari Sabtu itu adalah holiday. Untuk persiapan hari Minggunya. Siapkan dulu semuanya. Mulai kesibukan tubuh kita. Apa saja yang harus dibawa. Sudah siap. Maskernya. Hand sanitizer tersiap sehingga hari Minggu tidak terlambat. Kondisikan. Nah, saudaraku, sekali lagi, semuanya ini membutuhkan iman. Amin. Sungguh, tanpa iman, seperti tadi saya katakan, bagaikan pesawat yang mesinnya mati, pasti pesawat itu jatuh. Sungguh, baiklah kita semua memelihara iman. Pelihara imanmu. Jangan sampai mati. Kamu akan jatuh. Berjuanglah terus sampai ke garis akhir. Sungguh.
Iman itu penting. Renungkan baik-baik. Itulah beberapa hal yang harus kita patuhi. Usahakan berjuang terus sampai nanti ke garis akhir dan memelihara iman. Mari kita berdoa. Dengan imanku kita bisa menghadapi. Imanku ku hadapi semua dengan imanku. Semua berlalu. Semua berlalu. Gunung-gunung kesukaran, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesukaran, gunung-gunung pencobaan. Dengan berdoa semua berlalu. Dan berdoa. Tanda intinya berdoa. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk selesai sampai akhir. Ya Tuhan, tolong kami untuk terus memelihara iman dan membaca firman-Mu dan berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar kami kuat dan percaya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Amin. Saya percaya kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia berjuang sampai akhir. Amin. Setiap kita akan mengakhiri pertandingan kita dengan baik sampai garis akhir. Mari sama-sama kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita siapkan hati kita akan bersyafaat bagi bangsa kita. Untuk pokok doa yang pertama, nanti Glory akan berdoa buat kondisi Jawa Timur, di mana kalau kita dengar berita Jawa Timur termasuk penderita COVID paling besar di Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa supaya kemurahan Tuhan ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga penyebaran COVID-19 boleh segera berhenti. Dan untuk pokok doa yang berikutnya nanti ada Grace yang akan berdoa bersama dengan kita untuk Kota Malang. Untuk berikutnya nanti Sarah akan berdoa buat tim medis. Kita akan sama-sama mendukung buat tim medis yang berada di garis depan supaya Tuhan melindungi sehingga setiap tim medis boleh aman dan tidak akan ada lagi yang menjadi korban. Dan untuk pokok doa yang terakhir nanti Rida akan berdoa buat bangsa Indonesia. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa kita.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami masih bisa datang kepadamu, kami masih bisa berdoa Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Jawa Timur. Tuhan, kami tahu Jawa Timur sekarang di zona paling parah Tuhan. Tuhan, kami meminta kepadamu Tuhan, untuk masyarakat di Jawa Timur, biarlah mereka mau mendengar protokol-protokol Tuhan, biarlah mereka mau mendengar apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau Tuhan Jawa Timur semakin parah. Tuhan, turunkanlah kemurahan-Mu Tuhan bagi masyarakat Jawa Timur. Kami percaya Tuhan, setiap hari Tuhan, setiap bulan, Corona ini akan pergi dari Jawa Timur Tuhan. Dan Jawa Timur akan kembali seperti semula Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada korban lagi Tuhan, tidak ada kasus lagi yang ada di Jawa Timur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, saat ini kami membawa Kota Malang ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Kota Malang ini hidup dengan sehat Tuhan, sehingga mereka menaati aturan-aturan yang ada Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang sakit Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka butuh perjamahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, sehingga mereka cepat kembali pulih, sehingga ia bisa bertemu dengan orang yang mereka temui ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup meluputkan Kota Malang ini dari segala penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan yang terbaik untuk Kota Malang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami membawa setiap tim medis yang saat ini mereka harus bertugas di garda depan untuk melakukan penanganan terhadap wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap tim medis, perawat, dokter, semuanya, setiap mereka yang bekerja di rumah sakit maupun di klinik-klinik. Tuhan, berkatilah mereka. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau sendiri campur tangan untuk melindungi setiap tim medis yang harus bertugas, mereka yang rela meninggalkan keluarganya untuk bertugas di rumah sakit maupun di klinik. Tuhan, Engkau yang melihat jerih payah mereka. Maka dari itu Tuhan, kami mohonkan biarlah berkat perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Biarlah Tuhan semuanya aman. Tidak ada lagi dokter maupun perawat yang terkena sakit ini, sakit COVID-19 ini, maupun yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesehatan dari Tuhan nyata bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan secara khusus. Kau melihat situasi saat ini Tuhan. Ada banyak masyarakat Indonesia yang selalu menyalah-nyalahkan presiden kami. Tuhan, berkati presiden kami Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia semangat untuk melayani bangsa ini Tuhan. Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan secara khusus, sehingga apa yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh presiden kami, sungguh-sungguh keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan, tolong masyarakat Indonesia Tuhan, untuk kami boleh melihat apa yang menjadi kerinduan daripada Bapak Presiden kami. Presiden kami merindukan Indonesia menjadi Indonesia yang baik, Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Tuhan, tolong Tuhan, seluruh Indonesia Tuhan, bangsa Indonesia, untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk menjadi masyarakat yang taat akan aturan-aturan pemerintah juga. Secara khusus Tuhan, untuk kasus COVID ini, situasi COVID saat ini Tuhan, Tuhan tolong Tuhan,
semua rakyat Indonesia sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang taat dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan memberikan hati yang bijaksana untuk melihat apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para pemerintah kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini. Tuhan, pulihkanlah Tuhan perekonomian bangsa kami. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang memegang kendali atas bangsa kami. Juga perekonomian bangsa kami Tuhan, kendalikan ya Tuhan, sehingga bangsa ini tidak semakin terpuruk, tetapi bangsa Indonesia bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemuliaan Tuhan di Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk bangsa kami. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh kita percaya setiap doa-doa kita sudah didengar oleh Tuhan. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan. Nanti buat Bapak Ibu yang di rumah bisa menyerahkan persembahannya lewat rekening BCA atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Dan buat seluruh jemaat yang pagi hari ini hadir, nanti bisa memasukkan persembahan pada saat pulang nanti di kotak yang tersedia di belakang di depan pintu kaca. Dan untuk persembahan yang dimasukkan di dalam kotak, nanti saudara bisa ambil di belakang, ada amplop seperti ini untuk persepuluhan dan amplop seperti ini untuk persembahan yang lain. Mungkin kalau untuk kolekte bisa ditulis di lain-lain ini, di cawang di situ. Karena kalau misalnya saudara tidak mencentang apapun yang ada di sini, itu maka secara otomatis akan masuk ke persembahan reguler. Begitu pula dengan persembahan yang tidak pakai amplop, itu akan dimasukkan ke persembahan reguler ya. Jadi nanti pada saat pulang, saudara bisa memasukkannya di kotak yang sudah tersedia di belakang. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah berikan bagi kami, akan kami kembalikan kepadamu. Dan kami tidak akan mengalami kekurangan sesuatu apapun. Karena berkat Allah ada senantiasa menyertai kami. Kuduskan Tuhan buat persembahan setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Yang saya tahu juga ada yang wedding anniversary, ada Pendeta Daniel dan juga Evata. Mungkin bisa berdiri di tempatnya masing-masing, dan juga buat Bapak Ibu yang di rumah yang berulang tahun ataupun wedding anniversary, saya persilakan untuk berdiri. Nanti kita dari tempat ini akan berdoa bersama-sama buat mereka yang berulang tahun. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, Evata sama Denny berdiri. Oke, mari sama-sama ya, kita angkat tangan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah Engkau tambahkan usia mereka maupun mereka yang sedang wedding anniversary. Tuhan berkati Bapa, kami percaya rencana-Mu akan terus digenapi di dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya Engkau memegang tangan mereka senantiasa agar supaya mereka selalu berjalan di dalam rencananya Tuhan. Tuhan, mampukan mereka untuk menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Tuhan, berkati mereka agar supaya dimanapun mereka berada, sungguh mereka boleh menjadi terang-Mu, mereka boleh menjadi murid-murid-Mu, mereka boleh menjadi saksi-Mu yang senantiasa menyatakan kebenaran firman
firman Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih Allah dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dengan umur yang panjang, kesehatan yang baik, bahkan Tuhan, Engkau akan membawa mereka untuk semakin hari, semakin dekat dengan Engkau dan semakin mengalami Yesus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Dan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah doa malam kita masih tetap dilakukan secara online. Saudara bisa melihat nanti di YouTube, channel YouTube dengan nama GBI dan Taman Doa Immanuel Revival Center. Hari Selasa pada jam 7 malam. Lalu untuk sekolah minggu tetap hari Minggu pada pukul 9.30 di YouTube juga sama channelnya di GBI dan Taman Doa IRC. Jadi buat anak-anak tetap ibadah online di rumah setiap hari Minggu jam 9.30. Dan untuk ibadah kita setiap hari Minggu hanya sekali, Minggu pagi pada jam 7.15 yang akan dilakukan secara streaming. Buat Bapak Ibu yang masih berada di rumah dan buat yang mau datang boleh, tapi tetap dengan satu syarat, harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan, dihimbau oleh pemerintah. Jadi harus memakai masker, harus menjaga jarak, dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan, harus senantiasa cuci tangan. Dan mungkin untuk satu lagi yang terakhir, kita salamannya untuk sementara tidak boleh bersentuhan ya, karena ada physical distancing. Jadi cukup dengan mungkin bisa begini, shalom kayak gitu, atau mungkin bisa juga dengan begini, terserah buat Bapak Ibu. Yang penting kita tidak dengan jarak yang dekat. Tapi saya percaya Tuhan tahu dan sungguh berkat itu akan mengalir buat setiap kita. Dan nanti pada saat pulang keluar dari tempat ini tetap diingat harus jaga jarak ya. Jadi nanti keluarnya satu-satu ya, supaya tidak deket-deketan. Oke, itu aja. Mari sebelum kita pulang, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan terima berkat Tuhan. Dan sungguh kita akan memberikan segala pujian syukur hanya bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Saudaraku, terimalah berkat ini. Sungguh buah hatimu. Tuhan Allah Bapamu memberkati dan melindungi kamu. Sinar wajahnya menyinarimu dan memberikan kasih karunia. Wajahnya diarahkan, dihadapkan padamu, memberimu damai sejahtera hari ini selama-lamanya. Amin. Amin. Jangan lupa untuk senantiasa jalan serta Yesus setiap hari. Kita jalan bersama Dia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
jalan bersama Yesus. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sungguh serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita akan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.